Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang dampak PKH di masa pandemi COVID-19. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Parampadila. Yang kedua ada Marwah. Yang ketiga ada Reta. Yang keempat ada Santi, dan yang terakhir ada Putri. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa dunia sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sedang memakan banyak korban. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Banyak sekali dampak yang terjadi di Indonesia, di antaranya dalam bidang ekonomi. Dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti ini, adanya pandemi COVID-19 ini, maka sebuah perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang akrab kita kenal dengan sebutan atau singkatan PHK. Maka sebuah perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila kegiatan produksi barang berhenti total. Pemutusan hubungan kerja juga dapat terjadi jika perusahaan sedang mengalami bangkrut. Pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan secara mudah karena terlebih dahulu perusahaan mempertimbangkan berbagai alasan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Pertimbangan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Santi Herlina dari kelompok 8. Ingin melanjutkan penjelasan tentang PHK pada masa pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 atau COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha, dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan. Sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor, kelompok yang paling terdampak dari COVID-19 adalah penduduk berpendapatan rendah dan pekerja di sektor informal. Adapun di perkotaan yang terdampak adalah bisnis perdagangan. Wabah COVID-19 ini menyebabkan gelombang PHK naik signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang dampak PHK pada masa COVID-19 ini. Tentu saja, akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang permasalahan PHK. Kenapa PHK dipermasalahkan? Tentu saja, PHK dipermasalahkan karena dapat menyebabkan dampak buruk bagi roda kehidupan manusia. Di antaranya adalah perekonomian. Karena dengan peningkatan angka PHK, maka akan bertambah pula daftar pengangguran. Pengangguran menyebabkan orang tidak memiliki pendapatan, sehingga daya beli masyarakat menurun, hingga mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa. Dan juga karyawan yang terkena PHK kebanyakan berasal dari kalangan bawah. Tentu saja berdampak pada kehidupannya. Dengan semakin meningkatnya angka pengangguran, otomatis rentan dengan kemiskinan. Pengangguran juga sangat berdampak dengan kemiskinan. Bagaimana tidak? Orang yang menganggur tentunya tidak memiliki uang, sedangkan mereka butuh uang untuk mencukupi kehidupannya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, harus aktif memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Ada juga ancaman paling nyata adalah meningkatnya angka kemiskinan dan aksi kriminal, dan juga bisa membahayakan pemulihan ekonomi yang berpotensi mengarah pada dampak ekonomi yang berkepanjangan. Peran pemerintah
Peran pemerintah dapat diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang disepakati kedua belah pihak, terutama hak-hak pekerja. Apabila tidak terhindarkan, dalam hal ini pemerintah membentuk satuan tugas penanganan PHK agar lebih respons terhadap permasalahan pengusaha dan pekerja. Perkenalkan, nama saya Marwa Bunyani dari kelompok 8 ingin melanjutkan penjelasan tentang dampak PHK di pandemi COVID ini. Banyak sekali orang yang di PHK oleh perusahaannya dikarenakan penyebabnya adalah yaitu di masa pandemi ini. Dan di sini saya akan menjelaskannya yaitu dari segi sosial. Dari segi sosial, meningkatnya pengangguran, maka terjadi peningkatan angka kemiskinan. Tampak kesenjangannya itu antara kaya dan miskin. Maka seorang miskin itu merasa minder karena dia itu tidak mempunyai apa-apa. Bahkan mereka yang tidak mendapatkan kesempatan seperti gelandangan dan peminta-minta atau bahkan juga pemulung akan sama bertambah dikarenakan masa pandemi ini banyak orang-orang yang di PHK. Angka kriminalitas pun juga bisa dipengaruhi oleh yang banyak orang-orang ini yang di PHK-nya. Karena banyak kriminalitas pun juga dikhawatirkan semakin bertambah karena mereka butuh mempertahankan diri untuk membiayai keluarganya kalau yang sudah mempunyai keluarga. Akan tetapi bagi yang tidak mempunyai keluarga, maka itu berusaha untuk mendapatkan uang itu dari mana. Maka di masa pandemi ini sangatlah dikhawatirkan bagi seluruh manusia, khususnya seorang yang di PHK, yang dipecat oleh perusahaan-perusahaannya. Oleh sebab itu, angka kemiskinan di Indonesia itu menyebabkan peningkatan yang sangat besar. Nama saya Reta Nurhalija dari kelompok 8 akan melanjutkan pembahasan tentang dampak PHK di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, di samping ini, dari segi mental, tidak adanya pendapatan sementara banyaknya kebutuhan yang harus dibayar menimbulkan hilangnya kepercayaan diri, putus asa, depresi, hingga berakhir pada bunuh diri. Maka dari itu, pemerintah akan memprioritaskan mereka yang di PHK bersama dengan pekerja informal dan bersama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau bisa disebut juga dengan UMKM yang terdampak COVID-19 ini sebagai penerima program Kartu Prakerja. Dengan adanya program Kartu Prakerja tentu sangat membantu karyawan-karyawan yang terkena PHK dan juga termasuk karyawan yang dirumahkan. Oleh karena itu, tugas kita pemerintah dan kita sendiri dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini masih panjang. Penyelamatan warga dan menekan penyebaran virus menjadi fokus utama saat ini. Kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi dengan tuntas sehingga pemerintah dengan dukungan semua pihak bisa segera memulihkan ekonomi. Beberapa langkah antisipasi PHK di masa pandemi ini dari segi hukum. Yang pertama, susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19. Kebijakan ini harus merespons setiap perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 terhadap sistem kerja karyawan. Perubahan tersebut meliputi penerapan sistem bekerja dari rumah, social distancing, pembatasan sarana transportasi umum, dan lockdown terbatas yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, harus aktif dalam memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Kebijakan yang bisa diterapkan misalnya kebijakan pengurangan hari dan jam kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan rencana mitigasi ketenagakerjaan dalam menghadapi situasi kerja yang memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Hal ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan program pemerintah yang dapat menyerap angkatan kerja besar dan program dukungan pengembangan keterampilan seperti contohnya pemberian kartu prakerja bagi orang yang baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Kedua, realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Pemerintah sudah menerbitkan paket insentif bagi pengusaha seperti pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil. Pemerintah sendiri berencana akan memberikan stimulus sebesar 2 triliun untuk meningkatkan daya beli pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah atau bisa disebut juga dengan UMKM. Selain itu, insentif sosial juga disiapkan oleh pemerintah bagi pekerja yang terkena PHK atau tidak dapat bekerja seperti sektor non-formal. Insentif ini berbentuk bantuan langsung dan potongan biaya untuk kebutuhan fasilitas yang disediakan pemerintah, listrik, dan air. Kebijakan ini perlu dipastikan realisasi dan dipantau agar tepat sasaran. Yang ketiga, lakukan dialog dua arah atau bipartit. Pengusaha dan pekerja bersama dengan serikat pekerja melakukan dialog secara transparan sejak dini dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 ini. Perusahaan yang karena sifat industrinya mengharuskan kehadiran pekerja, maka harus mengatur sistem kerja dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, dialog bipartit juga perlu membahas antisipasi terhadap kondisi terburuk hubungan kerja di antara mereka seperti efisiensi, pengaturan jam kerja, dan pembagian kerja. Dialog ini menjadi pintu utama membangun pemahaman bersama menghadapi dampak pandemi COVID-19 baik bagi perusahaan maupun pekerja. Yang keempat, lakukan dialog 3 arah tripartit antara pengusaha, pekerja atau serikat pekerja dan pemerintah. Paralel dengan pemberian paket insentif bagi pengusaha dan pekerja dalam situasi yang sulit ini, pemerintah juga harus menjadi pihak yang mampu menengahi dialog antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja baik untuk mencegah terjadinya PHK. Peran pemerintah dapat diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang disepakati kedua terutama terkait. Yang keempat, lakukan dialog 3 arah atau tripartit antara pengusaha, pekerja atau serikat pekerja dan pemerintah. Paralel dengan pemberian paket insentif bagi pengusaha dan pekerja, dalam situasi yang sulit ini pemerintah juga harus menjadi pihak yang mampu menengahi dialog antara pengusaha dan pekerja dan serikat pekerja baik untuk mencegah terjadinya PHK. Peran pemerintah dapat diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang disepakati kedua pihak, terutama terkait pemenuhan hak pekerja apabila PHK tidak terhindarkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat membentuk satuan tugas penanganan PHK agar lebih respons terhadap permasalahan pengusaha dan pekerja selama pandemi ini dapat diantisipasi dan diselesaikan sejak dini. Di samping itu, dari segi mental, tidak adanya pendapatan sementara banyak yang harus dibayar dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan diri, putus asa, depresi, hingga berakhir pada bunuh diri. Maka dari itu, pemerintah akan memprioritaskan mereka yang di PHK bersama dengan pekerja informal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut juga dengan UMKM yang terdampak COVID-19 sebagai penerima program Kartu Prakerja. Dengan adanya program Kartu Prakerja tentu sangat membantu karyawan-karyawan yang terkena PHK dan juga termasuk karyawan yang dirumahkan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.